Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa Komisi 2 DPR RI, pemerintah dan para penyelenggara pemilu telah sepakat masa pendaftaran Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024 mendatang diselenggarakan pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Hal itu disepakati usai rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 20 September malam. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP telah menyepakati masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Kesepakatan itu didapat usai rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 20 September malam. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan rapat ini mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satunya kecukupan rentang waktu untuk melakukan verifikasi terhadap para bakal calon dengan jumlah pasangan yang diperkirakan akan mendaftar. Nah, akhirnya kita memutuskan tetap 19 Oktober, cuman kemudian lamanya yang tadinya kalau 19 Oktober sampai tanggal 25 November, angkanya tetap sama, 1925 ya. Tapi yang satu ujungnya November, yang satu lagi sekarang ganti jadi Oktober. Itu aja. Sementara itu, Ketua KPU Hashim Asyari menyebut pihaknya akan menata ulang terkait masa verifikasi yang menjadi lebih singkat. Tapi Hashim tetap optimistis semua proses masih dapat terpenuhi dengan tenggat waktu itu. Jadi yang nanti kita tata ulang itu jadwal untuk kegiatan verifikasi ya. Kalau untuk pemenuhan masa perbaikan dan seterusnya kan haknya pihak yang dilayani KPU, yaitu bakal pasangan calon dan juga partai politik dan gabungan partai politik. Jadi nanti yang kita tata ulang, kita periksa ulang itu berkaitan dengan tahapan yang menjadi ruang lingkup tugasnya KPU. Sebelumnya KPU memberikan dua opsi untuk masa pendaftaran Capres dan Cawapres, yakni 19 hingga 25 Oktober dan 10 hingga 16 Oktober 2023. Pemirsa, Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis 21 September telah aman dan normal. Setelah Senin 19 September terjadi aksi brutal penembakan 3 orang warga sipil dan pembakaran sejumlah bangunan. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens memastikan situasi keamanan dan ketertiban di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, kini telah aman dan kondusif. Setelah pada 19 September lalu, aksi brutal dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, atas 3 orang warga sipil, sehingga menyebabkan mereka mengalami luka-luka tembak. Selain juga membakar sejumlah bangunan dan fasilitas umum. Kini jelas Kepala Satgas Humas Damai Kartens, Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno Bayu, dalam video yang diterima Antara pada 21 September, masyarakat setempat telah kembali beraktivitas secara normal. Tidak ada lagi yang berada di pengungsian. Bayu yang memberi keterangan dari Timika, Papua Tengah, juga menyatakan aparat gabungan TNI dan Polri telah meningkatkan patroli guna mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan dari aksi lanjutan KKB yang menamakan diri kelompok Bintang Timur. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, tidak terjadi adanya pengungsian. Satgas Operasi Damai Kartens tetap melakukan upaya-upaya pengejaran, upaya penegakan hukum, upaya penangkapan terhadap kelompok KKB. Sebelumnya, KKB melakukan aksi penyerangan dan penembakan atas 3 orang warga sipil
di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Mereka juga merekam serta menyebarkan melalui media sosial video aksi penyerangan dan pembakaran sejumlah bangunan dan fasilitas umum, termasuk penyobekan bendera merah putih, disertai klaim bahwa kelompok baru itu telah menguasai Kabupaten Pegunungan Bintang. Pemirsa, kami akan bergeser ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wakapolresta Palangkaraya AKBP Adiatna membenarkan soal adanya pembukaan lahan di atas lahan bekas terbakar di Jalan Keranggan Ujung, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Rabu 20 September. Kepolisian kini tengah menyelidiki dugaan pembakaran secara sengaja sebelum adanya aktivitas pengolahan area lahan tersebut. Polresta Palangkaraya tengah menyelidiki dugaan pembakaran lahan secara sengaja di Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya. Hal ini disampaikan Wakapolresta Palangkaraya AKBP Andiatna pada Rabu 20 September. AKBP Andiatna membenarkan adanya aktivitas pembukaan lahan di kawasan milik salah satu yayasan. Kepolisian pun telah membekukan aktivitas di atas bekas lahan terbakar tersebut selama proses hukum berlangsung. Apakah sudah ada tersangka Pak di Kota Palangkaraya? Kalau untuk di wilayah tersebut yang dijadikan tersangka, saya rasa ini belum ada. Kita masih pemeriksaan saksi-saksi. Sebelumnya pada Jumat 15 September lalu, tim gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Satgas Karhutla Kota Palangkaraya mendapati aktivitas eskavator tengah membuka lahan. Petugas datang ke lokasi setelah mendapatkan laporan warga. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membagikan bantuan beras kepada 500 keluarga penerima manfaat atau KPM di Gudang Bulog Telukan, Kabupaten Sukoharjo, Rabu 20 September kemarin. Bantuan pangan tahap 2 tahun 2023 berupa 10 kg beras tersebut diberikan serentak kepada 21.353.000 KPM di seluruh Indonesia selama September hingga November 2023. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno menyerahkan bantuan pangan tahap 2 tahun 2023 kepada 500 keluarga penerima manfaat KPM berupa 10 kg beras di Gudang Bulog Telukan, Sukoharjo, Rabu 20 September. Menurut Mensesnek, pemerintah terus menggenjot stok pangan dan mendistribusikannya ke masyarakat. Pemerintah pun menyediakan bantuan berupa 10 kg beras per bulan mulai September hingga November untuk 21,3 juta KPM. Adapun total beras yang disediakan sebanyak 640.000 ton secara nasional. Sulih prihatin. Jadi harapannya ini kan kita harus mengantisipasi El Nino, ya, musim kemarau panjang yang memang melanda banyak negara di dunia. Jadi kita semua harus mengantisipasi ini. Tapi kita yakin ya, ini pemerintah juga terus menggenjot produksi di wilayah-wilayah yang stok airnya mencukupi untuk terus berproduksi secara maksimal, meningkatkan produksi beras nasional. Ya. Warga pun mensyukuri bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. 104 Nur Hayati. Alhamdulillah sangat membantu. Terus soalnya di pasaran seperti apa Bu? mahal, beras naik 14.000 sampai 15.000 sekilo. Ya alhamdulillah buat kebutuhan rumah tangga. Kalau untuk saat ini harga beras di pasaran seperti apa Bu? Ya mahal Mbak. Berapa? Sekilonya ada yang 14, ada yang 13,5. Selain bantuan 10 kg beras dari pemerintah untuk setiap keluarga penerima manfaat, ratusan KPM tersebut juga menerima paket sembako dari Presiden Joko Widodo yang diserahkan oleh Mensesnek Pratikno, didampingi Direktur Utama Bulog, Kepala Bapanas, Penjabat Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Sukoharjo. Pemirsa, mahasiswa Universitas Jember, Jawa Timur membuat aplikasi berbasis Android yang diberi nama Pelitaku Pintar yang dapat mengedukasi masyarakat untuk menekan dan mencegah angka stunting. Aplikasi layanan kesehatan ini digemari oleh banyak remaja putri karena memiliki tampilan yang menarik serta fitur yang bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan mereka di bidang kesehatan. Bertempat di Balai Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso,
Rabu 20 September diluncurkan aplikasi layanan konsultasi di bidang kesehatan dan gizi oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Aplikasi yang diberi nama Pelitaku Pintar ini diciptakan untuk menekan angka stunting dan mencegah stunting melalui edukasi kepada remaja putri yang akan menjadi ibu. Aplikasi ini juga mengajak remaja putri menghindari pernikahan dini sebagai salah satu penyebab munculnya stunting. Aplikasi Pelitaku Pintar sudah diterapkan oleh masyarakat Desa Tangsil Kulon, Bondowoso dan dinilai efektif karena digunakan oleh anak-anak muda yang menggunakan telepon genggam serta senang dengan desain yang menarik untuk menjadi sarana belajar. Menurut kami ini sangat efektif ya, karena dari warga sendiri sekarang kebanyakan kan kader muda itu menggunakan sosial media, menggunakan HP, sehingga kita gunakan aplikasi, kita buat aplikasi yang di dalamnya itu juga desainnya menarik sehingga warga juga membacanya senang, adik-adik banyak belajar di aplikasi itu, sehingga selain menekan angka stunting dari yang bayi-bayi yang sudah stunting, itu mencegah adanya stunting baru di sini, karena kan kasusnya tuh bertambah setiap tahun nih. Kami harapannya dari aplikasi ini warga terutama yang remaja putri itu sudah paham gitu akan pencegahannya seperti apa, sehingga gak ada stunting selanjutnya. Datang itu bisa memberikan solusi, dan kita sebagai bagian dari Sivitas Akademika tidak seperti Menara Gading ya Pak, hanya di kampus saja. Ini kita ajari adik-adik untuk bisa mengaplikasikan keilmuan terutama di bidang kesehatan masyarakat, diaplikasikan ke masyarakat desa. Desa Tangsil Kulon, Bondowoso memiliki kasus stunting pada 45 anak di bulan Agustus 2022 yang lalu. Sosialisasi pencegahan stunting harus dilakukan menyeluruh, termasuk menyasar anak-anak muda atau remaja putri. Setelah adanya aplikasi Pelitaku ini, kita menjadi lebih tahu dan lebih memahami apa sih sebenarnya pentingnya dari menanamkan edukasi pada saat balita dan juga remaja dan juga lansia. Selain mengandalkan aplikasi Pelitaku Pintar, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember juga membentuk kader Pelitaku. Para kader ini dibimbing untuk menjadi kader yang berdaya, sehingga ikut serta mengedukasi warga akan pentingnya menjaga gizi pada balita sebagai upaya pencegahan stunting. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jaksel di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, kita akan beralih ke Malang, Jawa Timur. Sejak tahun 2019, Kota Malang sudah memiliki 10 menara sistem penyediaan air minum atau SPAM. Pemberdayaan SPAM ini yang dikelola oleh Perumda Tugu Tirta untuk memenuhi kebutuhan warga terhadap air bersih dan kemandirian air minum yang sehat. Menara atau tower SPAM ini akan ditambah agar kebutuhan warga tersebut bisa terpenuhi 100%. Wali Kota Malang Sutiaji meresmikan tower sistem penyediaan air minum sehat atau SPAM ke-10 di area kantor Perumda Tugu Tirta pada Rabu 20 September. Sejak tahun 2019, Kota Malang sudah memiliki 10 tower SPAM yang tersebar di 5 kecamatan dengan fungsi utama untuk penyaringan atau filtrasi air permukaan atau air sungai sebagai upaya memenuhi ketersediaan 100% air bersih dan merealisasikan kemandirian air minum sehat. Pemerintah Kota Malang akan terus mendorong Perumda Tugu Tirta untuk melakukan inovasi dan improvisasi melalui penambahan tower SPAM untuk mencukupi kebutuhan air bersih warga yang kini sudah mencapai angka 87,9%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ini terus-menerus berupaya dan memastikan kepada masyarakat untuk percaya diri dan tidak ada keraguan bagi ketersediaan kebutuhan dasar berupa air minum. Air aman itu berarti harapannya justru Malang pipanisasi yang kita kuatkan. Karena di sini kan kelihatan ya, yang sehingga ini terus-menerus akan dilakukan oleh Perumda Tugu Tirta untuk melakukan inovasi dan improvisasi. Target air bersih terrealisasi 100% diharapkan tercapai dalam 3-5 tahun ke depan. Adanya tower SPAM di 10 titik mampu mengeluarkan air siap minum sebanyak 400 hingga 500 liter per detik. Dengan pemanfaatan aliran 5 sungai besar yang melintasi Kota Malang, maka target tersebut diyakini bisa terwujud pada tahun 2028 mendatang.
Pemirsa, Indonesia mengirim 413 atlet untuk bertanding di 30 cabang olahraga pada Asian Games 2023 yang diselenggarakan di Hangzhou, China mulai tanggal 23 September hingga 10 Oktober. Dan berikut daftar cabur yang diikuti kontingen Indonesia. Asian Games 2023 merupakan ajang olahraga multi-cabang yang diikuti oleh atlet dari seluruh benua kuning dan digelar 4 tahun sekali. Tahun ini, Asian Games diikuti oleh 45 negara di Asia dan diselenggarakan di Hangzhou, China pada 23 September hingga 10 Oktober 2023. Pada Asian Games ke-19 ini, Indonesia mengirim 413 atlet untuk berlaga di 30 cabang olahraga dari total 40 cabur yang dipertandingkan. Berikut daftar cabur yang diikuti kontingen Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menargetkan Indonesia mendapatkan 12 medali emas dan finish di posisi 12 besar klasemen akhir Asian Games 2023. Sebelumnya, Indonesia berencana mengirim 415 atlet untuk 31 cabur, namun atlet cabur golf batal diberangkatkan. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.